Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas usul fikih yang berjudul Sumber Hukum Mukhtalaf, Istihsan dan Masalah Mursalah. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Arsita Sepkin Mutia, 2. Devita Oktaviana, 3. Ayu Sri Wahyuni. Pengertian istihsan. Istihsan secara etimologi atau bahasa merupakan bentuk masdar dari astahsin yang berarti menganggap baik sesuatu atau mengira sesuatu itu baik. Secara terminologi atau istilah, istihsan menurut istilah ahli usul fikih adalah satu dalil yang keluar dari pemikiran seorang mujtahid yang menetapkan kerajihan qiyas yang tidak terang atau khafi daripada qiyas yang terang, jali, atau merajihkan ketentuan hukum yang khususnya juz'i dari ketentuan yang umum, kulli. Selanjutnya, bentuk-bentuk istihsan. 1. Istihsan qiyasi. Istihsan qiyasi adalah suatu bentuk pengalihan hukum dari ketentuan hukum yang didasarkan kepada qiyas jali kepada ketentuan hukum yang didasarkan kepada qiyas khafi, karena adanya alasan yang kuat untuk mengalihkan hukum tersebut. Alasan kuat yang dimaksud adalah kemaslahatan, seperti pengangkatan khalifah setelah Rasul wafat. 2. Istihsan istisnai. Istihsan istisnai adalah qiyas dalam bentuk pengecualian dari ketentuan hukum yang berdasarkan prinsip-prinsip umum kepada ketentuan hukum tertentu yang bersifat khusus. Ada beberapa istihsan istisnai. 1. Istihsan bi'an nas. 2. Istihsan dengan ijma'. 3. Istihsan bi'aruf. 4. Istihsan bi'ad darurah. 5. Istihsan bi'al maslahah mursalah. Selanjutnya, kehujahan istihsan. Dari definisi istihsan dan penjelasan terhadap kedua macam, jelaslah pada hakikatnya istihsan bukan sumber hukum yang berdiri sendiri. Karena hukum-hukum tersebut pada bagian pertama berasal dari qiyas khafi, tersembunyi, yang mengalahkan terhadap qiyas jali atau jelas. Karena adanya beberapa faktor yang menenangkan hati para mujtahid, yaitu dari segi ihtisan. Sedangkan bagian kedua dari ihtisan, hukum-hukumnya antara lain berupa dalil maslahat yang menuntut pengecualian juz'iyah dari hukum kulli atau umum, dan ini juga disebut dengan segi istihsan. Hujah istihsan kebanyakan digunakan oleh kalangan ulama Hanafiyah. Alasan mereka ialah bahwa mencari dalil dengan ihtisan hakikatnya merupakan istidlal atau mencari dalil dengan dasar qiyas yang 10 tersembunyi, yang lebih diungguli dari qiyas yang nyata, atau sebagai upaya mengunggulkan suatu qiyas dengan qiyas lain yang berlawanan dengan berdasarkan suatu dalil yang bisa diandalkan, atau merupakan istidlal dengan jalan maslahah mursalah berdasarkan pengecualian juz'iyah dari hukum kulli atau umum. Semua ini merupakan istidlal yang sahih. Selanjutnya, maslahah mursalah. Secara etimologi atau bahasa, maslahah merupakan bentukan dari kata salaha, yasluhu, sulhan, silahiyatan,
yang berarti faedah, kepentingan, kemanfaatan, dan kemaslahatan. Kemudian secara terminologi atau istilah, sebuah ungkapan mengenai suatu hal yang mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan atau kemadharatan, namun pengertian tersebut bukanlah pengertian yang dimaksudkan oleh ahli usul dalam terminologi Mazhalih al-Mursalah. Jenis-jenis maslahah mursalah. 1. Maslahah al-mu'tabarah. 2. Al-maslahah al-mugah. 3. Al-maslahah al-mursalah. Selanjutnya, kehujahan maslahah mursalah. Yang pertama, maslahah mursalah tidak dapat menjadi hujah atau dalil menurut ulama-ulama Syafi'iyah, ulama-ulama Hanafiyah, dan sebagian ulama Malikiyah. Yang kedua, menurut Al-Ghazali, maslahah mursalah yang dapat dijadikan dalil hanya maslahah daruriyah, sedangkan maslahah hajiyah dan maslahah tahsiniyah tidak dapat dijadikan dalil. Yang ketiga, menurut Imam Malik, maslahah mursalah adalah dalil hukum syara'. Pendapat ini juga diikuti oleh Imam Haromain. Selanjutnya, kedudukan maslahah mursalah. Kedudukan maslahah mursalah sebagai sumber hukum mengenai beberapa perbedaan pendapat dari para ulama yang disertai dengan alasannya tersendiri. Ada pula Imam Malik membolehkan berpegang kepadanya secara mutlak. Namun, menurut Imam Syafi'i, boleh berpegang kepada maslahah mursalah apabila sesuai dengan dalil-dalil kuli atau dalil-dalil juz'i dan dari syara'. Tentunya mereka pula mempunyai alasan tersendiri. Selanjutnya, kedudukan maslahah mursalah. Itu tadi presentasi dari kelompok 4. Bila ada salah kata yang disengaja maupun tidak, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.